5 karena benar. Dan juga anak-anak sekalian yang mukanya ceria ya, menuju akhir pekan. Semoga kita senantiasa senang dan happy selalu. Anak sekalian, saya berdiri biar enak. Anak sekalian, sebelum nanti kita masuk atau belajar bareng, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang besar untuk Kadadi IPM. Sama dulu ketika usaha sampean juga memegang IPM ya. Dulu namanya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, kemudian digantikan. Anak sekalian, sebelum nanti kita masuk di materi, tadi sudah sedikit disebutkan oleh Mbak Moderator, Mbak siapa namanya? Mbak Arun, Mbak Aditya Arun. Sudah ada yang punya belum Mbak? Bapaknya sendiri dan ibunya ya. Oh iya, yang putra nggak usah gimana gitu ya, biasa aja ya. Anak sekalian, jadi saat ini perantauan dari Jawa Tengah sana, SD di tahun 2002 itu lulus ya. Kemudian karena keadaan ekonomi ya, saudara banyak, akhirnya putus sekolah. 2003 tidak sekolah, ngapain? Gembala kambing ya. Pagi ngarit, kalau sore angon Kelantan ya. Terus gembala kambing di pinggir sungai, kalau mandi ya tinggal mandi aja ya. Pakai baju enggak? Yo nggak tahu saat itu gitu. Di kampung gitu. 2004 alhamdulillah Allah buka jalan. Sekolah lagi tapi lintas kabupaten, lintas provinsi. Dari Wonogiri kemudian ke Al-Mizan. Di sana 2004 masuk, jadi sempat putus sekolah, kemudian selesai MTS, sama saat itu jadi ketua KPSDM di kelas 7. Jadi anggotanya itu kelas 8 gitu ya. Kemudian di Semang di SMA-nya sama, kita jadi Kabid KPSDM dulu. Kemudian selesai, alhamdulillah Allah buka jalan untuk kuliah di Solo sana. Di pondoknya muridnya Iman Karangasem. Dulu beliau punya murid 6 orang doang ya, 6 orang saja. Kemudian salah satunya itu mendirikan pondok bernama Iskarima di lereng Gunung Lawu. Ada yang pernah ke Grojogan Sewu? Mungkin angkat-angkat. Grojogan Sewu? Belum pernah. Sarangan. Aja Pak Kevin biasa ya, Pak Kevin jangan-jangan ya. Di sana. Nah, di kaki gunung itu ada pondok namanya Iskarima. Itu kita ambil SHG-nya, kemudian di SPD-nya di pendidikan kita ambil di Staimus, sekolah tinggi apa itu? Mambaul Ulum Surakarta. Ya, jadi dulu kita ambil 2 jurusan langsung. Alhamdulillah setelah lulus S1 langsung nikah ya saat itu. Nah, anak sekalian, tadi disampaikan Pak Kevin bahwasanya Isra Mi'raj itu rangka atau momen ketika kita diwajibkan untuk sholat. Oke. Monggo, Bu Guru, next dulu. Nah, pelan-pelan. Coba lihat saya. Ini. Oh, jangan mencatat saya. Baru pertama kali nikah misalnya. Okay. Ini di full tidak bisa toh? Di full kan bisa. Oh ya. Full screen. Gitu. Oh nggak bisa ya. Oh nggak apa-apa. Ya. Sebelum masuk tema, begini anak-anak sekalian, kita akan menarik sebuah
sinkronisasi, apa sih hubungannya antara materi kita nanti dengan yang ada di slide ini. Kalau kira-kira kita lihat tanaman seperti ini namanya ilmu apa kalau kita pelajari? Ilmu sosiologi, biologi, atau antropologi? Oh ya, pokoknya ilmu pertanian, oke, nggak masalah ya. Oke, ilmu pertanian. Kemudian ini juga masih sama. Ketika kita melihat ini daun apa kira-kira, ada yang tahu? Tomat. Seledri, seledri itu bukan ini. Oh iya. Tomat ya. Ada yang warna kuningnya semua, ya. Kemudian ada bintik-bintik hitam dan sebagainya. Ternyata ini ada yang kekurangan nitrogen, ya. Ada yang kekurangan Z-nya, ya. Kalium dan sebagainya. Nah, anak-anak, ketika kita belajar ilmu dunia, maka itu juga ada kaitannya dengan ilmu yang akan kita pelajari. Ada yang bisa bahasa Arab kira-kira? Selain anak pondok coba gitu, Mas atau mbak-mbak yang dari luar, ada yang bisa mungkin? Di TPQ pernah belajar? Coba satu huruf aja. Ini bunyinya apa? Oh, pinter, karena semua bisa bahasa Arab semua, ya. Ya, seperti itu. Jadi gini, kita tidak akan baca ini, tidak. Ustaz akan sedikit menukil saja isi dari ini yang nanti bisa kita ambil pelajaran hidup anak-anak. Tidak cuma di kelas, tapi nanti sampai ketika keluar bisa ngambil pelajarannya apa. Jadi gini, pada zaman dulu, itu ya, kalau cerita sekanjel kan, pada zaman dulu ini ada seorang kelompok sahabat. Kalau sekarang itu kayak Christian ya, lagi jalan-jalan, kemudian suatu saat tidur, ya, tidur karena dulu itu belum ada bangunan megah gini, belum ada, ya, masih cuma batu ditata, dilengketkan dengan tanah gitu saja ditata. Malam-malam ketika tidur, ada salah satu rombongan tadi, kepalanya itu bentuk kejatuhan batu, kotak gitu. Akhirnya apa? Berdarahlah kepalanya. Nah, ternyata sebelum kejatuhan itu si pemuda ini tadi mimpi basah. Mimpi apa? Ada yang belum mimpi basah di sini? Pakai dicek. Haidar, kan ya? Salah sudah ya. Sudah balik semua maksudnya ya. Balita kan. Nah, ternyata gimana? Wes mimpi basah, bangun tidur kepala pecah, berdarah-darah. Akhirnya apa? Sholat. Ya, masuk waktu sholat. Kemudian tanya, kalau di sini mungkin ada Mas Daniel gitu. Aku pecah misalkan ya. Kira-kira aku kan tadi junub ya. Boleh nggak aku tayamum? Bahasa kita. Wah, nggak boleh. Namanya junub ya harus apa ya? Mandi wajib, mandi keramas. Akhirnya dibilang gitu, terus nggak apa-apa dengan kepala pecah ya kan, dan mandi. Habis mandi ada reaksi matinya, nah ini mati akhirnya. Seorang mimpi basah tadi mandi karena mau sholat meninggal. Kemudian, itu namanya meninggal. Kalau ini nggak disebutkan dikubur di mana, ya pokoknya seperti itu kejadiannya. Kemudian sampailah kepada Rasulullah saat itu, kemudian ngobrol, ya Rasulullah, kemarin itu kita ketika jalan-jalan ada teman kita mimpi basah, kemudian pas kejatuhan batu pecah kepalanya, kemudian ngomong sama kita, apakah ada keringanan? Wes nggak ada, nek junub untuk mandi gitu. Akhirnya bermandi dan meninggal. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah saat itu? Muka merah, marah. Kalian telah membunuh dia. Bayangkan, kalian telah membunuh
dari keraguan dan tidak tahu itu adalah bertanya. Ya, maka apa? Bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di mana? Ya udah di gacuan atau di mana lah ya. Ibaratnya, nggak tahu itu tanya gitu ya. Nah, ini bayangkan, ya. Maka anak-anak sekalian, kemudian Ibnu Qayyim di dalam kitab ini menyebutkan ternyata yang namanya penyakit itu tidak hanya flu, pilek, kudis, koreng, apalagi atau penyakit yang berat bukan. Ternyata ajal kebodohan itu juga penyakit anak sekalian. Coba ada di sini yang bapaknya bertani katakan nanam jagung, nanam melon, nanam semangka ada juga. Bapaknya ada? Anaknya siapa ini? Petambak semua. Ya, contohnya begini saja tadi ya. Tanaman jagung kira-kira butuh pupuk enggak? Oke. Berapa gram? Enggak tahu. Oke. Kira-kira pupuk itu membuat subur atau tidak? Subur kan? Oke. Kalau tanaman satu batang jagung kemudian diberi pupuk 1 kilo, apa yang terjadi? Mati. Kenapa bisa? Karena over. Sampai kurangnya berapa ini ukurannya Mbak? Kuat makan berapa ini? 1 sampai dikasih 10 ini apa yang terjadi? Wassalam langsung ya kan? Kenapa? Karena ada ilmunya semuanya anak sekalian. Oleh karena itu yang tadi disampaikan Pak Kevin, siapa yang sudah sholat subuh jangan angkat tangan, yang belum siapa? Usah tidak tanya itu, ya. Kita nanti akan belajar supaya kita yang mungkin setiap hari sudah sholat ini benar atau belum, ya. Sudah sesuai atau belum? Oke. Nah, sebelum kita masuk di bab sholat anak-anak sekalian, ada bab pembuka sebelum kita sholat yaitu toharoh, bersuci dulu. Ada yang belum bisa mandi di sini? Ada yang belum? Sudah bisa semua ya? Untuk mandi besar kita sudah bisa semua karena sampai sudah gede ya. Oke, anak sekalian, ada yang pernah naik pesawat? Belum? Sudah pernah? Bis. Pernah semua. Kelas Jatim? Oke, begini ya anak-anak. Oh ya, ada yang sudah dari gunung? Coba katakan Mbak. Yang sudah siapa? Coba. Ada sudah Putri? Yang putra? Ya mungkin nanti saya musat bareng-bareng ke Bromo atau nanti ke Merapi bisa, atau ke Lawu juga enak. Yang lebih ekstrim ke Merapi, rumahnya Mbak Marija. Ya, jadi begini anak-anak sekalian, mungkin satu kondisi ya kita ketika mau sholat kemudian tidak ada air di sini, di puncak gunung nggak ada air di sini. Pada sholat subuh sudah masuk. Nanti kalau turun ke bawah nggak cukup waktunya, maka di situ kita boleh tayamum. Ya. Atau misalkan aja gunung kemudian bawah airnya banyak, tapi curang. Nah sampai masuk nggak pernah kembali. Nah berarti boleh saat itu bertayamum. Karena tidak ada air. Atau ada air di gunung sampai bawah cuma sekian. Di situ ada orang 10, padahal itu minum. Kalau dipakai wudhu, habis kehausan. Maka boleh saat itu bertayamum, ya. Atau keadaan sakit di rumah sakit, misalkan ada yang pernah opnam di sini. Ada sudah masuk rumah sakit, menikmati perawat yang merawat. Ya.
Bengawan sat, sumurnya tidak ada, contoh. Air PDAM tidak ada. Kemudian mau sholat tidak ada air, padahal sudah mau habis waktunya les tayamum. Kurang 10, kurang 20 menit contoh ya, sholat asar sudah ambil tayamum. Nah, kemudian hujan, maka saat itu menjadi batal dan kemudian harus berwudu. Kalau sakit tidak ada, cuma semua pembatal wudu itu pembatal tayamum. Nah, sekarang kita akan masuk praktek yang setiap hari kita lakukan. Ya setiap hari sih. Oke. Silakan coba sampai lihat. Silakan berbentuk barisan lurus yang di depannya bisa memegang pundak teman. Si Putri, saya bisa memegang pundak teman. Si Putra juga sama, coba. Mendekat, yang belum. Yang paling depan diam aja. Berarti diluruskan supaya bisa megang pundak temannya. Ya. Ya, mendekat dulu. Kita akan praktek bertayamum. Ya. Silakan bayangkan depan sampai itu besi pesawat. Sampai mau umroh ke Mekah, kemudian sholat di pesawat. Ya. Tidak ada air, sudah masuk waktu sholat. Bagaimana? Saat mau ke kamar mandi, baiklah, kemudian wudhu, nggak cukup airnya. Maka kita bertayamum. Tayamumnya pakai apa? Rinso atau bedak? Saya tidak bedak, boleh nggak gitu? Bedak itu pahit, terus tangannya diplek-plek gitu, boleh nggak kira-kira? Ya, oke, anak-anak sekalian, tayamum itu satu, cuma memakai debu saja. Jadi bedak apa namanya? Citra lagi dan teman-temannya ya mungkin tidak boleh, harus pakai debu yang tebal atau yang tipis. Yang tebal itu berarti di lantai tanah sampai halaman itu, sampai yang plek gini ya, di plek apa namanya, ditempelkan ke tanah bawah, kemudian ditiup sekali saja, diusapkan ke muka sekali satu. Ini satu. Sekali saja, nggak usah 1, 2, 3, nggak bisa. Cukup sekali, ya. Diusap sekali, bisa langsung sekian atau sekian separuh atau diusap sekali. Ini yang sekali. Pertama diusap adalah muka. Yang kedua, ambil lagi sekali, ditiupkan. Kalau di lantai bawah ya kan tebal, tiup supaya yang kotor, yang tebal itu hilang. Kemudian diusapkan di punggung ini. Tangan kiri usap ke tangan sekali, seret. Yang kanan juga sekali, seret. Sekali, bisa? Coba yang belakang pegang pundak teman ini, diplek atau ditempel sekali. Yang paling depan nempel ke lantai. Sekali coba. Bismillah. Ditiup. Diusapkan ke muka sekali. Ya. Yang ketiga sekali. Ambil lagi sekali. Ditiup. Tangannya depan aja, yang atas 1, 2. Sudah. Sekian. Sudah kan? Kemudian baca doa sesudah. Tidak perlu sampai situ gini. Kayak apa? Kayak wudu nggak usah. Atau misalnya begini. Tayamum seperti wudu. Gimana? Berkumur dulu hidungnya, mukanya, rambutnya, nggak usah. Ya, cukup 2 kali ya. Mengusap muka dan telapak kaki saja. Nggak usah kakinya diusap dulu, nggak usah. Cukup 2. Jadi kalau di pesawat anak-anak cukup kursi yang di depan itu pakai nggak apa-apa. Ya, kursinya itu sudah ada debu tapi tipis.
bisa dipakai. Ustaz, saya mau pakai tanah bawa dari rumah kemudian disokke dia mah, dinampar kemudian di plek-plek itu terserah boleh aja. Tapi ketika ada tembok, ada kursi itu sudah cukup punya untuk kita bertayamum. Oke, itu untuk bertayamum. Kemudian ini secara umum ya, mungkin nanti di sini ada adik-adik yang berasal dari ikut di Ormas Muhammadiyah, nanti ada dari NU atau semisalnya. Ini secara umum ya, nanti kita kembalikan ke masing-masing seperti itu. Cara wudhu ini singkat aja ya. Niat, bisa nggak niat? Bisa. Aku wudhu supaya cantik. Terserah ya, tambahkan. Niat dalam hati, ya semuanya sepakat niat fil qalb. Kemudian ketika ada talafut diucapkan, itu tambahan saja ya. Bisa pakai monggo atau Ustaz saya di dalam hati bisa ya ya. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Maaf ya. Ini membasuh dulu. Coba tangannya di atas semua bisa. Ketika membasuh harus di sela-sela begini. Nah ini digosok ini ya. Bukan cuma gini. Nah udah ininya di sela-sela ini digosok dulu ya. Nah sampai pergelangan ini saja dulu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa ini? Berkumur-kumur 3 kali kumur. Boleh nggak berkumur pakai air es teh? Boleh, langsung masuk ini ya. Nah, boleh berkumur-kumur 3 kali, ya. Kemudian membasuh ini. Setelah berkumur kemudian istinsyaq dan istinthar. Air dihirup bisa nggak kira-kira? Dihirup, jangan kencang-kencang. Cukup sampai sekian, kemudian dikeluarkan. Dihirup, dikeluarkan ya. Kecuali puasa di siang hari kita tidak pakai itu tidak apa-apa. Mungkin di beberapa syafi'iyah dimakruhkan ya. Kita kenapa? Ketika nanti sedot air sama sih obat baru masuk ke tenggorokan badan ya, tapi kalau memang bisa ngatur ya tidak masalah ya. Itu mengusap wajah diperhatikan 3 kali. Wajah itu dari mana? Dari tubuh rambut atas sampai sini. Ini namanya wajah. Ya. Kalau yang punya jenggot berarti harus di sela-sela, di sisi kakinya wangi enggak ya. Terus di apa? Dikosok-kosok supaya airnya masuk 3 kali. Ustaz, kalau botak gimana? Kan mukanya jadi banyak sampai segini misalkan enggak ya. Umumnya tubuh rambut di mana digosok ya, dibasuh 3 kali. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan sampai siku. Diperhatikan sampai siku ya. Terutama ini sama si laki-laki dan perempuan. Perhatikan tangan sampai siku. Ini ya, jangan dimasukin dulu. Gini biasanya ya, kalau di keran itu. Kemudian sikunya tidak basuh berarti siku yang harusnya kena air tidak kena air sampai di teraga. Apalagi tidak kena wudhu saja, tidak sempurna tempatnya di teraga. Ya, tuh diratakan sampai sini. Kalau bisa begini ambil air wudhu, ini ngalir, digosok dulu pelan-pelan. Ya, nggak usah terburu-buru, tergesa-gesa, nggak usah santai aja wudhu itu. Yang ini juga sama 3 kali, 1, 2, 3 kali juga sama yang ini 3. Kemudian setelah itu apa? Misalkan membasuh usap kepala, ya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang usapnya sebagian, maaf ya. Sekian. 1,
Bang. Boleh nggak kira-kira? Boleh, tidak? Boleh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang penting 7 helai rambut itu sudah apa? Sudah boleh. Ba'dun dan sebagian ras, sebagian dari kepala, baik itu kepala atas, depan, kanan kiri atau belakang. Belakang kan rambut janggut ke belakang. Belakang ada rambut aja. Sebetulnya bagaimana sama kepala ya, yang dibahas itu adalah yang usap adalah kepala bukan rambut. Misalkan di sini ada batu, ini ada batu itu. Ada ya? Ada tuh? Oh ada. Oh ada. Sehingga ada siapa ya? Mbak Felin. Mbak Felin ada. Ada ya? Mbak Felin. Contoh ada Mbak Felin. Rambutnya panjang sampai pantat. Gak ada tujuh rambut gimana? Ya kepala yang susah berambutnya dari sini sampai sini. Bukan. Ya. Kepala sama ya. Depan. Kalau yang putra biasanya dicontohkan oleh Rasulullah itu ambil air dibuang, kemudian diusapkan dari depan sampai ke sini, ditarik ke depan lagi. Nah itu sekali saja ya, kepala kita 3 kali. Yang penting baju saja sebagian dari rambut yang ada. Ya. Kemudian coba sekarang membasuh telinga yang besar, seperti nanti bisa diperhatikan di rumah teman-teman. Coba yang putra untuk mengusap. Coba yang putra kita praktek untuk mengusap telinga. Coba namanya di rumah. Bisa? Bisa? Oke. Jari telunjuknya masukkan ke lubang hidung telinga. Ya, bisa. Nah, yang jempol ini untuk menyapu keluar ke atas, ya, disambungkan ke luar. Adabnya yang dalam untuk menyapu yang telinga bagian dalam. Sekali aja. Habis ambil air, ambil kepala sampai depan, ambil air lagi dibuang ke telinga. Sekali, step ke depan. Ya, sebentar. Itu. Kemudian terakhir kaki, ya, membasuh kaki. Perhatikan. Ini cuma sampai di mata kaki kita ini, ya, bukan sampai di tulang apa namanya. Tutup ya. Ya. Jadi sama seperti tangan tadi, yang ini di sela-sela juga, di sela-sela digosok supaya apa? Sela-sela ini basah. Ya, putra putri sama. Ya. Ada cuma kita lihat ini, putra di guys, itu aja kan. Anak kiri mandikan keran, sini bolong apa? Bonek, nggak basah. Sedangkan dari sini sama, karena nggak di sela-sela, situ kering. Apa bahayanya? Ketika wudhu tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Bisa dibayangkan, wudhu asal-asalan kita sholat dan sholatnya tidak sah. Ya kalau mungkin itu masih anak TK ada masalah SD, tapi sudah balik itu dihitung apa? Dosa, sholat dosa dan seterusnya. Maka anak-anak perlu kita hati-hati ya. Kemudian membaca doa setelah duduk, salah semua sudah hafal ya. Nanti hari Oke, itu pengantaran sekalian. Sekarang kita sampai jam berapa? 12 ya. Oke. Kemarin bisa ya, bisa.
Oke, silakan teman. Udah seperti pegang lagi. Nah, di situ sebentar. Kayak dari ngantuk. Di situ sudah detik, 3 detik. Ya. Baik, anak sekalian, intinya di sini nanti mungkin menambah saja sampai sudah bisa. Nanti tinggal mencocokkan kalau ternyata saya ada yang salah bisa dibenarkan. Kalau sudah benar berarti ya sudah lanjutkan kembali. Ya. Yang pertama, anak sekalian, dimulai dari pertama. Ini supaya tidak terjadi namanya berpikiran negatif. Ya. Ibarat ke atas dalam tempurung, dia pokoknya tahu tempurungnya aja yang di dalam situ. Jadi tidak tahu di luar. Sama anak sekalian, kita ketika sholat memahami niat ini ada beberapa pendapat. Terus kita bagaimana Ustaz? Sampai ambil satu pendapat, kemudian tetap menghargai pendapat yang lain, ya supaya apa? Tidak terjadi bentrok. Kalau di Indonesia sih tidak terlalu anak-anak. Pikirnya sekarang musholi, tidak pakai, ada yang pakai nawaitu, ini juga ini tidak pakai. Di Indonesia itu masih adem ayem. Kalau di Arab yang berbicara itu AK-47. Tahu nggak AK-47 itu apa? Permen itu anak. AK-47 itu berarti senjata apa namanya? Kalau sampai perbedaan pendapat bisa perang. Kalau di Arab, kalau di Indonesia ini alhamdulillah para ulamanya bisa menerangkan ya jamaahnya. Sama niat ini, contoh gini, tadi sampean ketika berangkat dari rumah ke sekolah mau ngapain? Tadi niatnya sudah sekolah, sudah berangkat dari rumah tadi. Sama anak-anak pada Hanafi itu ketika dia sholat zuhur, maka ketika dia berangkat dari rumah sudah dihitung niat. Oh, bukan niat. Mata Maliki bareng Allahu Akbar, dia niat sholat subuh, dia niat sholat asar, dan Allahu Akbar gitu ya. Mata Hambali sama, datang menghadap kiblat itu sudah niat Allahu Akbar. Ya. Adapun nanti dalam pendapat Imam Syafi'i nanti ada dua ya. Ada yang sebelum apa namanya takbiratul ihram ya. Ada yang bareng Allahu Akbar panjang. Itu karena apa? Sekalian dengan niatnya. Ya. Tapi bukan soal sepintar, tapi niat dalam hati berbarengan dengan takbir tadi. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Problem itu sudah selesai di kalangan ulama. Kemudian ini yang perlu kita gunakan gerakan takbiratul ihram sampai nanti mungkin di fotonya sujudnya nanti perlu kita perhatikan. Takbiratul ihram takbir itu ada dua. Begini, sejajar dengan bahu yang pertama Allah ini sejajar dengan bahu kita atau diberikan sejajar dengan telinga bisa Allahu Akbar bisa atau Allahu Akbar. Jangan itu tidak Allah namanya gak nyerah namanya ya. Wah itu jangan ya pasrah ya tapi gak gitu juga ya. Jadi dua saja yang di apa namanya contoh Rasulullah itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Bisa ya? Coba semuanya praktek sejajar dengan bahu dulu. Allahu Akbar. Bisa nggak coba? Putra ini sama? Bisa? Ini ujungnya ini lurus dengan bahu kita. Jadi tidak tinggi-tinggi rendah. Bisa? Coba yang putra Allahu Akbar. Yakin? Oh nggak bisa yakin. Jadi
takbiratul ihram. Doanya sangat sudah hafal ya. Kemudian ini yang paling banyak perbedaan juga, dan ini membuat masalah di masyarakat. Olo-oloan, aku sih paling bener, dia salah. Dalam memahami sejumlah makna, meletakkan tangan setelah takbiratul ihram ada sekian. Pertama, mazhab Hanafi. Ada yang pernah melihat film Muhammad Al-Fatih? Pernah? Apa yang jadi ambil pelajarannya? Lakinya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik misalnya, ya putih-putih, ya itu kan orang Arab, orang Teluk sana ya. Yang kita ambil adalah ini. Ketika Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, beliau masuk kemudian sholat. Sholatnya sedekapnya bagaimana? Di bawah pusat. Allah bawah pusat. Jadi nanti sampai ketika lima safar perjalanan lihat Allah itu perutnya sakit lah. Kok pegangnya bawah pusat? Bukan ya, karena memang mazhab yang dipakai mazhab Hanafi ya. Kemudian mazhab Imam Malik sama di atas pusat. Kalau tadi Hanafi di bawahnya, di atas pusat. Pusat itu apa namanya? Di pusat lah. Pas ini ke atas sedikit ya. Atau pendapat yang kedua dalam mazhab itu tidak sedekap. Allah nggak sedekap lurus. Itu ada ya. Kalau sampai Maroko itu kan ke tempat wisata Sumatera belajar itu sana ada. Atau mungkin di Indonesia juga ada, masa jauh-jauh. Kalau sampai nanti mungkin sholat doa apa itu, nah ini kok gitu? Nah, ya. Berarti dia memakai pendapat Imam Malik atau pendapat Imam Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Nah, ini ya. Nah, saya ikut mana tadi? Sampai yang mana biasanya? Ya. Atau yang kedua, pendapatnya di atas jantung hati sebelah kiri. Allah Akbar. Sakit hatiku bukan ya. Bukan sakit hatinya, bukan. Tapi memang ada yang seperti itu. Ya. Jadi mazhab Syafi'i itu pun ada dua pendapat. Ada yang antara pusat dan dada. Ada yang ini di Indonesia, Malaysia biasanya atau seluruhnya. Kemudian mazhab Hambali di atas dada. Allahu Akbar. Ada. Kalau seperti ini ada ya. Di mana biasanya di Saudi, di Mekah, Madinah yang pakai mazhab ini. Lihat. Asalkan kita nggak boleh pakai semua, pilih salah satu, kemudian penggerakan dia paling besar. Saya ini pengen ikut semua, boleh nggak? Allahu Akbar. Bener nggak kira-kira? Nggak bisa. Pilih salah satu, kemudian terapkan dan jangan menghina yang lain. Kita semuanya punya dasar masing-masing. Lihat, itu tentang sedekap ya, tangannya di boleh. Berarti ada berapa? Ada 6. 1 bawah pusat, 2 pas pusat, 3 tengah, 4 dada, ada yang ke kiri, kemudian urus. 6 macam, 6 model ya. Kita mau pakai yang mana? Kita ikut dari yang mana bisa ya. Ini sedekap ya. Rokok bisa untuk satu ya. Ada perwakilan putra satu. Perwakilan putra ya. Kalian
usah. Oke. Ini anak-anaknya. Ini nanti karena banyak hal yang perlu diperhatikan untuk sholat kita sempurna. Baik putra putri nanti sama, ya nanti diperhatikan kita memperagakan untuk gerakan rukunya, ya. Oke, mas. Naik jauh. Ada kepada saja. Naik. Ya. Pak, ada deh, Pak. Menurut saya nih, Pak. Oke. Ini prakteknya anak sekalian, ya. Bukan untuk sopan, tapi supaya nanti terlihat jelas, ya. Dari teman-teman yang belakang. Oke. Sekarang rukuk, punggung saja dengan kepala itu pernah sampai rukuk ya. Allahu Akbar. Rukuk. Nah, rukuk. Nah. Nanti yang lain mau diperhatikan. Ya. Rukuk anak sekalian itu harus lurus sejajar. Ya. Kayak tumgi. Punggung ini lurus dengan kepala. Ya, sampai Imam Malik menyebutkan andai kata ditaruh contoh ini gelas ada air. Saya bawa dikit ya. Diletakkan begini. Contoh ya. Ini karena nggak rata ya. Diletakkan dan ini gelas ada airnya. Ini tidak tumpah. Ya. Berarti apa? Posisinya sudah bagus, lurus saja. Ya. Apa sobo? Oke. Nah, betul. Ini contoh ya. Contoh gelas ya airnya ya. Nah, ini lurus. Pandangan ke tempat sujud. Ya, pandangan ke tempat sujud. Ya. Kemudian tangannya ini menggenggam tumit. Ya. Dan tumit seperti itu. Oh, lutut ya. Oh ya, lutut ya. Banyak lutut. Oke. Saya posisi tubuh lurus, kepala punggung, pandangan ke tempat sujud. Kemudian tangan memegang lutut. Ya, berdiri lagi. Ya, lihat. Kemudian kita masuk. Jadi tidak. Tadi kan harus sujud juga. Dari rukuk kemudian tidak. Kalau bacanya ada. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Ketika tidak sama dengan tadi takbir ya. Tangan Sami Allahu liman hamidah sejajar dalam telinga atau sejajar dengan bahu atau tanpa diangkat bersama. Ini ya. Contoh Sami Allahu liman hamidah. Ini yang tidak angkat tangan. Ya. Kenapa di mana? Balikin lagi. Boleh. Kalau kita biasanya angkat tangan cuma tinggal lurus dengan bahu atau telinga kita. Ya. Sujud. Nah, ini sujud. Sujud anak-anak. Lutut dulu yang turun, ya. Lututnya turun dulu, baru tangan. Coba ya. Pelan-pelan. Ya sujud. Allahu Akbar. Lutut dulu ya. Lutut dulu terus, kemudian tangan. Nah, sujud. Nah, dulu. Perhatikan posisinya ketika sujud ya. Kaki belakang rata ya. Kemudian ujung jarinya dihadapkan ke kiblat sebisanya ya. Ini. Oke. Dua kaki itu tangan, lutut dua, kemudian tangan dua, kemudian dahi. Ini sekaligus dengan hidungnya. Kalau hidungnya orang Indonesia enak aja ya. Sosok-sosok ini gak masalah. Tapi sekarang itu udah maju. Ancam enggak. Ini ya. Ini sudah
ya sikunya agak dibuka sedikit, nggak ditempelkan gini. Nah, ini namanya ini ya, biar rasanya bisa sakit. Ya, rambutnya sama dibuka aja. Selebar masa katanya kan bisa kambing kecil lewat. Maksudnya itu nggak disempitin atau gini juga. Makanya begini. Oh, ini enggak dong. Ikut kepala dan apa menenda itu cuma kiasan aja supaya dilebarkan. Ya. Dan nggak boleh begini. Contoh salah ya. Nah, sikunya kan kalau begini. Biasanya subuh ngantuk. Yang salah, ini contoh yang salah satu saja. Ini contoh yang salah ya. Nah, ini dikatakan seperti ini. Harus diangkat. Nah, kira-kira selebar kita kan boleh Allah Akbar sekian kurang lebih lebarnya. Ya. Oke. Sudah ya. Kaki tertutup. Ya, diluruskan. Kepala, hidung tutup, tangan, jari-jari menghadap ke barat, ke kiblat. Kemudian siku tidak boleh nempel ke bawah, harus diangkat. Ya. Nah, seperti ini. Yang tidak boleh tadi kan pertama gini. Oke, pertama itu. Oke, tadi pertama turun dari yang pakai apa dulu? Lutut dulu pertama. Pendapat kedua yang turun tangannya dulu, pelan-pelan. Tangannya dulu. Tangan dulu. Oke. Tangan dulu gini. Ya. Tangan, kemudian baru lutut. Kepalanya. Nah, sama dengan yang kita tadi posisinya. Cuma cara turunnya ada dua. Yang pakai lutut dulu atau tangan dulu. Ada yang tidak boleh kening dulu. Wah, gitu ya. Jangan. Ya. Jadi memakai dua. Oke. Sudah. Belum. Nah, ini sujud. Ada yang ditanyakan kira-kira untuk sujudnya? Sudah bisa dipahami? Turun ya tadi ya. Sekarang duduk di antara dua sujud. Oke, perhatikan dulu. Ya, kita posisinya tangan, ya, tangannya di pada kemudian agak menyentuh ke lutut, ya, ya. Nah, ini, oke, ya. Jadi di atas pada dan sedikit nyentuh ke lutut, bukan ke depan gini, nah, atau gini bukan, tapi agak ke belakang, ya. Kemudian sekarang posisi kaki diperhatikan supaya. Oke. Sekarang posisi kaki, ya. Kaki yang kiri tidur, ya. Buat senyaman mungkin, virus atau virus namanya kasur itu, virus nyaman, bentangkan di sini. Nah, bentangkan dulu yang kaki kiri. Kaki yang kanan lurus tegak. Ini namanya bengkok. Jangan lurus. Diusahakan kecuali mungkin pas sakit enggak apa-apa. Kosong ya. Aslinya di tegak ini katanya susah tegakan, tegak biasa ya. Ini melengkung. Jadi bisa ya. Tegak, kemudian jarinya di apa namanya dipancatkan, contoh yang ini pancatkan lurus tegak. Udah gitu. Ya kayak gitu. Kecuali ini pas harap kulitnya gede, contoh ya, ini nggak bisa ya, nggak apa-apa. Contoh yang salah adalah diluruskan gini. Tidak mau kemana? Ya, perhatikan duduk yang seperti ini ketika duduk di atas sujud
Ini duduk di antara dua sujud. Pandangan kemana? Pandangan tempat sujud sama ya. Tempat sujud. Ya. Jadi Tasyahud. Ya. Oke. Ada tasyahud anak sekalian sama ya. Posisi pandangan mata ke tempat sujud, kemudian jari-jari di paha atau mendekati ke lutut, kemudian kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, kemudian posisi kaki yang kanan lurus tegak, latihan ya, lurus tegak. Kemudian ada perbedaan di penyebutan angkat telunjuk ini. Misalkan, ya, kapan mengangkat telunjuk? Biasanya kita at-tahiyatulillah sudah mulai angkat angkat jari, ya, sampai terakhir. Atau sebagian ada ketika asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Jadi ada yang at-tahiyatulillah wassalatu gerak-gerak ini ada yang kan mungkin juga ada yang gitu. Mungkin pernah apa? Melihat ya. Kita sholat kemudian mungkin pas sholat kemudian ini. aku enggak kayak. Ada ya? Betul ya? Itu berarti pakai pendapat yang iya, pendapat Maliki tadi yang sama takbir Allahu Akbar terus tadi ya. Nah, cukup kan. Kasih tau ya. Ya. Sudah. Terima kasih. Mus makan nih mau masuk tak malu. Jadi itu anak sekalian secara garis besar ya tentang tata cara sholat. Coba aku satu tanya, kira-kira di ruangan ini ada nggak yang putra jadian dengan yang putri jadian dengan yang putra? Ya. Ada nggak kira-kira? Ya. Nggak ada atau nggak aku? Ya. Nggak ya? Oke. Begini anak. Ya. Pernah suatu hari, ya Rasulullah itu kabar begini. Ada namanya ikatan antara sepasang kekasih yang namanya sholat dan muslim. Apa itu? Antara seseorang dengan Islam itu ada ikatan namanya sholat. Ketika sholat ini tidak dilakukan maka ikatan itu hilang. Sama seperti Mbak Jamilah ada Mbak Jamilah sama Mas Jamil misalkan. Ada ikatan namanya akad nikah. Jika nikah Mbak Jamil sama Mbak Jamil sama Jamil, kapan bisa putus itu? Ketika apa? Cerai. Ya, ketika cerai. Sama antara muslim dan kafir itu pengikatnya sholat. Ya, maka sebisa dan dipaksa harus sholat. Sampai-sampai kenapa ketika orang meninggal itu harus disolati? Ada yang tahu? Karena tidak bisa sholat sendiri, makanya disolatkan. Bahkan sampai ketika kita sakit, cuma bisa berkedip-kedip aja, tubuh ini sudah lemas, tidak bisa gerak, itu wajib sholat. Saking pentingnya sholat itu ada sekalian. Ya, ini bukan guru atau guru yang apa namanya menyusun sholat bukan, tapi langsung yang membuat kita semua yaitu Allah kapan beristilah Isra dan Mi'raj yang besarnya. Mungkin anak sekalian itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa nambah keilmuan kita ya, dan kita berharap Allah Ta'ala kita semua menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua,
Oke. Jadi untuk pandangan ya anak-anak, pandangan kita ketika duduk tasyahud awal dan akhir yang di situ kemudian ada telunjuk kita yang diacungkan gitu ya. Maka pandangan mata diarahkan ke telunjuk kita, ke telunjuk. Adapun tadi misalkan yang apa namanya duduk di antara ada sujud itu pandangan ke tempat kadang begini. Bagaimana misalkan kita itu sholatnya berjam supaya khusyuk misalkan ada yang seperti itu, maka afdolnya mata itu terbuka, mata itu terbuka kemudian melihat tempat sujud. Ketika nanti tasyahud awal akhir itu baru ke telunjuk ya. Adapun alasan supaya khusyuk mata terpejam, sejatinya yang bisa membantu khusyuk itu adalah kita tahu artinya atau maknanya, ya kan? Misal begini, Allahu Akbar, berarti apa? Allah Maha Besar. Allahu Akbar. RPP gampang, laporan bos gampang, utang gampang, nah itu berarti ya. Nanti ada ujian tengah semester yang siswa-siswa gampang. Kenapa? Karena kita tahu maknanya, ya kan? Misalkan Subhanallah wa bihamdihi, misalkan Maha Suci Allah. Suci berarti kita yang penuh dengan dosa. Nah, seperti itu. Ya. Atau nanti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hidupku lengkap mati ke bawah, ya. Telingannya lengkap, alhamdulillah tadi bisa makan itu alhamdulillah. Jadi yang membuat khusyuk itu adalah kita tahu maknanya bukan karena mata yang terpejam. Mata bukan. Jadi pandang mata ketika tasyahud awal akhir itu melihat telunjuk pada pulang. Ini jawab kan? Contoh lagi. Coba kata. Kita kan berkumpul mbak ngomong. Untuk ketemu ya. Kalau ada ketemu dan bisa Temen yuk. kalau nggak ada nanti bisa tanya Pak Yai. Ambil biji. Sama aku mau sampai tuh dah dia Gua lagi. takut takut bu. Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau kita saat sakit kita melaksanakan sholat sambil duduk itu tata caranya dengan baik dan benar gimana? Oke. Nah, pertanyaan bagus ya, Mas Arya. Ketika kita sakit kemudian kita sholat bagaimana? Ya, bagaimana? Kita contoh apa saja? Bisa, ya. Contoh ya. Jadi begini anak-anak. Sholat ketika sakit dan kita bisa duduk, ya. Posisi kita bisa sholat sambil duduk, misalkan di kasur rumah atau nanti pas di rumah sakit. Maka bagaimana caranya? Berarti posisi kita duduk itu disamakan dengan kita berdiri. Contoh, ya. Ketika contoh ini kita duduk ya, duduk di kasur di rumah atau di rumah sakit, maka begini ya, duduk seperti ini adalah kondisi kita berdiri, ya, berdiri supaya enak. Maka sama gerakannya ketika takbir, tangannya apa namanya di atas bahu atau setelinga sama. Terus bagaimana ketika ruku? Ketika ruku badan ini didorong
baik ketika posisi tubuh kita, atau mungkin tidak sampai ada masalah ya. Jadi ada merunduk, ini mengisyaratkan kita sedang merukuk. Ya. Ini dalamnya sama seperti ini, Sami Allah liman hamidah, sama. Ya. Kemudian sujud, ya sama seperti sujud biasa. Ya itu saja. Jadi bedanya untuk berdiri dan rukuknya. Ya. Jadi posisi duduk kita mewakili berdiri, kemudian rukuknya berarti badan kita condongkan sedikit, ya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau memang nanti 45 derajat itu apa? Jungkel dulu, jangan, ya. Mungkin cukup kepalanya sedikit aja, nggak apa-apa. Ya. Sami Allah liman hamidah. Sujud seperti biasanya, ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kan kaki kita kan sakit, nah itu kan harus diluruskan. Itu kan sholatnya sama antara caranya. Kan kita kan sakitnya, kakinya kita sakit ya. Nah itu kan harus diluruskan, diluruskan ke depan. Kemudian. Oh, duduknya. Oh, gini. Oh ya. Ya, begini. Berarti ketika kondisi seperti ini, ya, sama kita kasih isyarat aja, ya. Ini posisi berdiri ya. Rukuk bagaimana? Dikasih condong sedikit. Sujud bagaimana? Dikasih condong agak banyak. Itu saja. Isyaratnya, ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, ya. Tidak harus sama. Siapa? Kok nggak bisa terdiri karena lagi hamil tua? Ya pakai gimana caranya ya? Itu cuma kepala doang, berdiri lah. Karena gini nanti terganjal perutnya. Atau misalnya bapak-bapak perutnya juga gede kayak hamil gitu. Nggak bisa. Ya supaya gimana lah caranya? Ya. Seperti itu. Kalau kita di kendaraan ya, kayak mobil, itu sholatnya sama. Kayak kita sholatnya sambil bisa duduk. Misalnya kita pepet sholatnya di mobil, kayak di pesawat. Kalau di pesawat juga sama, ya. Kalau kita ke bis misalkan, ya sama. Kita posisi duduk, ya, misalkan duduk di kursinya, rukuk berarti kita agak doyong sedikit, sujud doyong lebih banyak saja. Nah, sama seperti itu, ya. Terima kasih ya. Ya. Oke, yang terakhir. Oh ya, sudah. Ketika kita sambil mobil, kita tuh lagi mobil, sementara mobilnya kan melaju ke utara. Imamnya sudah rukuk atau mau rukuk? Ini ada kasus ya, anak sekalian. Jadi ketika ada jamaah datang, kemudian imamnya mau rukuk, ya berarti kan makmumnya masih bisa ikut rukuk. Nah, ini kalau biasanya ya di teman-teman Muhammadiyah atau nanti di teman-teman Salafi, ya. Ketika masih mendapati rukuk berarti masih mendapati satu rakaat. Jadi tinggal ikut saja. Nanti ketika selesai yang ketinggalan tadi tidak perlu nambah rakaat, tidak perlu. Ya. Tapi ketika ada yang berpendapat, ketika ketinggalan Al-Fatihah itu sudah ketinggalan, berarti menambah satu rakaat, dan itu monggo nggak apa-apa. Ya. Kita ambil pendapat yang mana? Saya ambil pendapat misalkan yang ketika kita masih tertutup dengan imam satu rakaat sempurna, ya sudah cukup. Tetapi ketika ada mungkin ya teman-teman kita yang berpendapat ketika tidak mendapati Al-Fatihah itu sudah kehilangan satu rakaat, ya berarti mereka menambah satu rakaat. Ya. Jadi yang ada
kotak-kotak sendiri, sedangkan banyak mungkin buku referensi yang belum kita banyak baca itu sangat banyak sekali. Itu ya. Kalau silakan sampai ambil pendapat yang mana, semuanya bisa boleh. Ya, Betul. Oh, satu kudu ayo dah. Ini untuk semuanya saja. Jadi saya itu sering lihat anak-anak banyak yang sering telat sholat. Jadi sering telat sholat sudah dimulai baru masuk. Untuk mengawali sholat yang telat itu tadi, itu gimana Pak? Misal imamnya sudah sujud, semuanya sudah sujud jamaah, langsung sujud atau takbir dulu. Nah ini yang sering saya lihat itu anak-anak itu nggak paham di situ, masih ada yang langsung kalau sujud atau apa harus takbir dulu. Jadi itu berarti kan ada. Jadi untuk tata cara makmum yang telah datang, ya, anak sekalian, bisa jadi karena mungkin kita dalam perjalanan atau kita ke kamar nanti dulu baru bisa ketemu sholat jamaah. Maka caranya bagaimana? Maka yang pasti adalah kita takbiratul ihram dulu. Karena sholat itu apa? Dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita langsung ikut posisi imam saat itu. Apa imam? Oh, imam ruku berarti Allahu Akbar, takbir itu Allahu Akbar ruku. Ya. Atau Allah misalkan didapati imam sujud, ya sudah, berarti habis itu langsung sujud, ya. Jadi nggak boleh misalkan imam ini ruku, tak tunggu dulu sahabat, mungkin ada loh, bahkan misalkan imamnya ruku, tunggu dulu, kan? Ruku, irida, sujud, berduduk dan sujud lagi berdiri baru Allah Akbar. Nah, itu kesalahan juga. Jadi ketika kita datang, posisi imam saat itu apa? Kita takbir, kemudian ikut imam saat itu. Makasih yo. Menjelaskan